Bayangkan pagi yang hening. Langit belum sepenuhnya terang. Kamu duduk diam. Hanya suara napasmu yang terdengar. Dalam ketenangan itu, kamu bertanya, apa sebenarnya yang bisa aku kendalikan dalam hidup ini? Itulah pertanyaan yang menjadi inti dari filosofi Stoikisme. Filsafat kuno yang tidak hanya berbicara tentang logika dan moral, tetapi tentang bagaimana kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan adalah inti dari cara pandang hidup yang sehat dan bijaksana. Filosof Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan bergantung pada kemampuan kita membedakan antara dua hal yang bisa dikendalikan, internal dalam kuasa kita. Ini adalah hal-hal yang sepenuhnya bergantung pada pilihan dan sikap batin kita. 1. Pikiran kita sendiri, bagaimana kita memandang suatu situasi, persepsi dan penilaian kita terhadap peristiwa. 2. Perasaan dan emosi kita. Jika dilatih, kita tidak bisa mencegah emosi muncul, tapi bisa belajar untuk tidak dikuasai olehnya. 3. Keinginan dan kehendak, apa yang kita kejar, apa yang kita hindari. 4. Pilier moral kita apakah kita memilih untuk jujur, sabar, adil, dan bijak. 5. Tindakan kita perbuatan nyata yang kita ambil berdasarkan penilaian rasional. Kuncinya, semua hal yang bersumber dari diri kita sendiri, terutama pikiran dan kehendak, bisa kita kendalikan sepenuhnya. Yang tidak bisa dikendalikan, eksternal di luar kuasa kita. Ini adalah hal-hal yang berada di luar kendali langsung kita, meskipun sering kita coba kontrol. 1. Pendapat orang lain, kamu tidak bisa mengatur apa yang orang pikirkan atau katakan tentangmu. 2. Tindakan orang lain, kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang bertindak atau bereaksi. 3. Tubuh dan kesehatan. Secara penuh, kamu bisa merawat tubuhmu, tapi tidak bisa sepenuhnya menghindari sakit atau penuaan. 4. Peristiwa eksternal, kejadian di dunia, cuaca, bencana, politik, ekonomi, kematian, kehilangan. 5. Masa lalu dan masa depan, masa lalu sudah lewat. Masa depan belum tiba. Yang kamu punya hanyalah saat ini. Kuncinya, hal-hal ini tidak tergantung pada pilihan moral dan nalar kita. Jadi Stoikisme mengajarkan untuk menerimanya dengan lapang dada. Kebebasan sejati adalah ketika kamu hanya peduli pada apa yang bisa kamu kendalikan. O Epictetus. Dengan membedakan dua hal ini, kita belajar untuk tidak membuang energi mengejar hal yang mustahil dikendalikan. Berikut adalah beberapa latihan mental stoik, Stoic Mental Exercises, yang diajarkan oleh para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Latihan-latihan ini bertujuan untuk membantu kita mengembangkan ketenangan, kejernihan berpikir, dan kekuatan batin, terutama saat menghadapi situasi sulit dalam hidup. 1. Dichotomie Kandali, the dichotomie of control. Tanyakan setiap hari, apakah ini dalam kendaliku atau tidak? Saat menghadapi peristiwa atau masalah, pisahkan antara hal-hal yang bisa kamu kendalikan, fokus, ambil tindakan. Hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, terima, lepaskan. Latihan harian. Di pagi hari, buat daftar tantangan yang mungkin terjadi. Tandai mana yang bisa kamu kontrol, mana yang tidak. Saat merasa stres, ulangi dalam hati, ini bukan di bawah kendaliku. 2. Premeditatio malorum. Membayangkan kemalangan. Sebelum bertindak atau berharap, bayangkan segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk mengurangi keterkejutan dan kepanikan jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Melatih ketahanan mental dan kesiapan emosional. Latihan harian. Sebelum hari dimulai, renungkan, apa yang mungkin salah hari ini? Bagaimana aku akan merespons dengan bijak jika itu terjadi? 3. Réflexie malamari, evening réflexion, self-examination. Apa yang kulakukan hari ini? Apa yang bisa kulakukan lebih baik? Seneca. Stoik menyarankan kita untuk meninjau ulang diri sendiri setiap malam. Apakah aku mengendalikan emosiku hari ini? Apakah aku bertindak dengan kebajikan? Di mana aku bereaksi terlalu impulsif? Bagaimana aku bisa memperbaiki diri besok? Latihan harian. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang dirimu hari ini. Ucapkan kalimat ini, aku tidak bisa mengubah kemarin, tapi aku bisa belajar darinya. 4. Amor fati, mencintai takdir.
Cintailah segala yang terjadi padamu. Bukan hanya menerima kenyataan, tapi menerima dengan sepenuh hati. Melatih diri untuk berkata, ini terjadi, bukan untuk menyakitiku, tapi untuk membentukku. Latihan harian. Di saat hal buruk terjadi, alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Ubah pertanyaannya menjadi, bagaimana ini bisa membentukku jadi pribadi yang lebih baik? 5 negatif visualisasi terhadap kehilangan. Ingatlah bahwa semua yang kamu miliki bersifat sementara. Bayangkan kehilangan. Orang yang kamu cintai. Kesehatan. Harta benda. Kebebasan waktu. Tujuannya bukan untuk menjadi gelisah, tapi agar kamu lebih menghargai apa yang ada sekarang. Latihan harian. Sebelum tidur, ucapkan, aku bersyukur atas semua ini. Tapi aku juga siap jika suatu saat harus melepasnya. 6. Berlatih kesabaran and toleransi. Orang bodoh akan tetap berperilaku bodoh. Tugasku adalah tidak menjadi seperti mereka. Marcus Aurelius. Latih diri untuk tidak mudah tersinggung, tidak membalas hinaan, tidak bereaksi emosional terhadap kebodohan orang lain. Latihan situasional. Ketika seseorang membuatmu marah, tarik napas dan pikirkan, apakah ini pantas mendapat reaksiku? Apakah ini akan penting dalam 1 minggu? Stoikisme bukan tentang menghapus emosi, tapi mengarahkan emosi. Bukan tentang pasrah, tapi tentang kendali diri. Latihan-latihan ini adalah cara untuk melatih otot mental, ketenangan, kejernihan, dan keteguhan hati dalam menghadapi hidup. Berikutnya adalah bagian kutipan pemikiran Stoik, yang mencakup kalimat-kalimat bijak dari para tokoh Stoik utama dan pemahaman di baliknya. 1. Marcus Aurelius. Filsuf raja, penulis Meditations. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Engkau punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Makna, sumber kekuatan sejati bukan dari kendali atas dunia, tapi dari kendali atas batin sendiri. Dunia bisa kacau, tapi kamu tetap bisa memilih sikap yang tenang, rasional, dan bijaksana. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Makna, pikiran yang jernih, baik, dan terarah akan membentuk hidup yang damai. Latih pikiran, bukan hanya tubuh. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Jangan buang waktu memperdebatkan seperti apa orang baik itu. Jadilah orang baik itu. Makna, kebaikan adalah tindakan, bukan wacana. Filosofi tanpa praktika adalah sia-sia. 2. Epictetus. Mantan budak yang jadi guru Stoik besar, penulis Enchiridion. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Makna, peristiwa hanya punya makna sejauh kamu memberi makna itu. Reaksi batinmu menentukan apakah itu jadi beban atau pelajaran. Some things are up to us, and some things are not. Beberapa hal ada di bawah kendali kita, dan beberapa tidak. Makna, inilah inti Stoikisme. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Pikiran, pilihan, tindakan. Sisanya, terima dengan lapang dada. No man is free who is not master of himself. Tak ada orang yang benar-benar bebas kecuali yang menguasai dirinya sendiri. Makna, kebebasan sejati bukan berarti bisa melakukan apa saja, tapi mampu mengendalikan dorongan, emosi, dan hasrat. 3. Seneca. Penulis, negarawan, dan filsuf Stoik Romawi. We suffer more often in imagination than in reality. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Makna, kekhawatiran dan kecemasan sering datang dari pikiran yang berlebihan, bukan dari realitas. Belajar hidup di saat ini. He who is brave is free. Siapa yang berani, dialah yang bebas. Makna, keberanian menghadapi kenyataan, bukan lari darinya, adalah jalan menuju kebebasan batin. Begin at once to live, and count each separate day as a separate life. Mulailah hidup sekarang juga,
dan anggap setiap hari sebagai kehidupan yang baru. Makna, hidup bukan ditunda sampai waktu yang tepat. Waktu itu adalah sekarang. Pemikiran Stoik. Stoikisme mengajarkan kita bahwa pikiran membentuk hidup, emosi bisa dikuasai, tindakan adalah ukuran karakter. Dunia tidak harus sempurna agar kita bisa hidup dengan damai. Virtue is the only good. Semua kebahagiaan sejati hanya berasal dari hidup dengan kebajikan. Berikutnya adalah bagian penerapan Stoikisme di kehidupan modern, yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Stoik kuno dapat diterapkan secara praktis dalam konteks hari ini, dalam hubungan, pekerjaan, teknologi, dan menghadapi kesulitan hidup. Penerapan Stoikisme di kehidupan modern. 1. Di dunia kerja dan karir. Masalah umum, tekanan target, persaingan, atasan tidak adil, ketidakpastian masa depan. Prinsip Stoik. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan dengan baik, dan lepaskan yang di luar kendalimu. Kendalikan. Etos kerja. Integritas. Sikap profesional. Reaksi terhadap kritik. Tidak bisa dikendalikan. Promosi. Penilaian atasan. Politik kantor. Keputusan perusahaan. Contoh praktik. Alih-alih stres karena belum dipromosikan. Fokus pada kualitas kerjamu hari ini. Lakukan yang terbaik, tanpa terikat pada hasil. 2. Dalam hubungan dan interaksi sosial. Masalah umum, konflik dengan pasangan, ekspektasi terhadap orang lain, perasaan ditolak. Prinsip Stoik. Kamu tidak bisa mengendalikan hati dan pikiran orang lain, hanya dirimu sendiri. Epictetus. Kendalikan. Kesabaran. Kejujuran. Komunikasi yang bijak. Respon terhadap konflik. Tidak bisa dikendalikan. Perubahan sikap pasangan. Masa lalu orang lain. Emosi orang terhadap kita. Contoh praktik, jika pasangan sedang marah, kamu tetap bisa memilih untuk bersikap tenang dan tidak terpancing. 3. Menghadapi dunia digital media sosial. Masalah umum, FOMO, komentar negatif, perbandingan sosial. Prinsip Stoik. Jangan biarkan hal luar merusak ketenangan batinmu. Marcus Aurelius. Kendalikan. Akun siapa yang kamu ikuti. Waktu yang kamu habiskan online. Reaksi terhadap postingan. Tidak bisa dikendalikan. Komentar netizen. Algoritma. Gaya hidup orang lain. Contoh praktik, unfollow akun yang memicu kecemasan. Batasi waktu online. Jangan buang energi memikirkan komentar negatif dari orang asing. 4. Dalam krisis, kegagalan, dan perubahan hidup. Masalah umum, PHK, penyakit, kehilangan, kegagalan rencana. Prinsip Stoik. Apapun yang terjadi padamu telah ditakdirkan untukmu. Terimalah dengan keberanian. Marcus Aurelius. Kendalikan. Cara kamu merespons kegagalan. Usaha bangkit kembali. Makna yang kamu ambil dari peristiwa. Tidak bisa dikendalikan. Keputusan perusahaan. Waktu datangnya penyakit. Kematian orang tercinta. Contoh praktik. Setelah kehilangan pekerjaan, alih-alih menyalahkan dunia, gunakan waktu untuk belajar hal baru atau mengevaluasi arah hidupmu. 5. Pengembangan diri dan kebiasaan sehari-hari. Masalah umum. Kurang disiplin, emosi mudah meledak, kesulitan konsisten. Prinsip Stoik. Kebajikan adalah kebiasaan. Seneca. Kendalikan. Rutinitasmu. Respon terhadap godaan. Komitmen terhadap nilai pribadi. Tidak bisa dikendalikan. Mood setiap hari. Quaka. Gangguan dari luar. Contoh praktik. Bangun lebih pagi untuk menulis jurnal refleksi harian. Gunakan waktu luang untuk membaca atau latihan kebajikan seperti sabar dan jujur. Stoikisme bukan teori abstrak. Itu adalah alat praktis untuk hidup dengan stabil dan bermakna, meski dunia terus berubah. Filosofi tidak untuk ditunjukkan dalam pidato, tetapi untuk dijalani. Epictetus. Berikutnya adalah bagian refleksi dan kesadaran. Dalam semangat Stoikisme, sebuah penutup kontemplatif yang mengajak kita untuk menenangkan pikiran, kembali ke saat ini, dan melihat hidup dengan kejernihan dan keteguhan batin.
refleksi dan kesadaran. Diam sejenak. Tarik napas perlahan. Tanyakan pada dirimu. Apakah aku telah menjalani hariku dengan bijak hari ini? Apakah aku mengendalikan apa yang bisa aku kendalikan dan melepaskan sisanya? Stoikisme mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah latihan. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin. Kamu mungkin gagal hari ini. Kamu mungkin kehilangan kesabaran, merasa marah, cemas, kecewa. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru itu tanda bahwa kamu sedang berlatih. Dan latihan tidak selalu mulus. Apa yang menghambat tindakan menjadi tindakan itu sendiri. Marcus Aurelius. Apapun tantangan hari ini, itu bukan musuhmu. Itu adalah latihannya. Itulah medan tempat ketenanganmu diuji. Itulah panggung di mana kebijaksanaan dibentuk. Kehidupan ini singkat. Apa yang kita pegang bisa hilang kapan saja. Waktu, kesehatan, orang-orang yang kita cintai, bahkan hidup itu sendiri. Tapi kamu tetap bisa memilih bagaimana kamu menjalaninya. Dengan keberanian, dengan kejujuran, dengan tenang. Kesadaran yang membebaskan. Kematian bukan hal yang harus ditakuti, tapi pengingat untuk hidup dengan sungguh-sungguh. Setiap hari adalah hadiah. Setiap pagi adalah kesempatan untuk mengulang niat. Untuk tidak dikuasai amarah. Untuk tidak diperbudak keinginan. Untuk hidup dengan bernilai. Anggaplah setiap hari sebagai kehidupan yang lengkap. Seneca. Apakah kamu hidup hari ini dengan cara yang pantas dikenang? Jika jawabannya belum, besok, kamu mulai lagi. Karena refleksi bukan akhir dari perjalanan, tetapi titik tolak untuk kembali berjalan dengan lebih sadar. Afirmasi stoik sebelum tidur, opsional. Hari ini aku hidup